sudah kita dengarkan sama-sama. Selanjutnya mungkin ada masukan atau tambahan dari pihak yang berhak. Waktu kami bersama. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali, Hanja mohon maaf bila mana nanti kata-kata yang Hanja sampaikan ada yang tidak berkenan. Dan juga kepada Bapak Kepolisian, baik pun yang dari pihak Polda, Polres, dan juga Bapak dari Kejaksaan. Tadi ada kami dengar KPK juga ya. Kami cuma bisa menyampaikan terima kasih. Dengan keberadaan Bapak di sini kami merasa makin nyaman. Jujur Pak ya. Akan tetapi sebelum kami lebih jauh bertanya, apa yang kami rasakan selama 2 tahun jalan tol terkatung-katung, tentu perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan penyampaian kami ini timbul belas kasihan di pihak-pihak para terkait. Pak, Ibu, semoga keturunan Bapak tidak mengalami seperti kami ini. Sejak 2 tahun jalan tol terkatung-katung tidak ada kepastian hingga saat ini Pak. Dari usaha, dari pekerjaan dan lain-lain. Kami sangat dirugikan banget. Ya. Bahkan minjam duit dari sono, dari sana, kirain besoknya, lusanya, 3 bulan ke depan tol sudah cair. Nah, ya, beli rumah ini, uang DP jadi hancur. Nah, itu secara perincian. Kedua, yang paling sangat disayangkan oleh kami kepada pihak terkait. Saya tidak tahu kesalahan ini di mana. Mudah-mudahan nanti hal ini tidak sampai ke KPK. Karena setahu saya menteri pun diciduk sekarang ini di zaman Pak Jokowi. Jujur aja ya. Kami tahu dari Kementerian Agraria ketika kami diterima hasil demo kami di Jalan Cacing diantarkan oleh 2 Kasat Intel Jakarta Utara, panjang umur Bapak Kapolres ya, peduli banget. Ibu Ari mengatakan ke kami bahwa sudah pernah disampaikan ke kami warga khusus yang terkena tol, baik pun yang sudah diukur oleh PTSL surat pemberitahuan untuk sosialisasi. Akan tetapi Bapak Ibu baru tadi malam surat itu kami tahu. 2 tahun loh, ibarat anak lahir udah sempat bisa jalan-jalan baru ini. Yang kami kesalkan, yang kami sayangkan, andaikan begitu surat dikirimkan ke kami warga ataupun pemberitahuan nyampe kepada kami juga dilibatkan, mungkin situasinya tidak seperti ini. Dan kedua, mumpung Hanja tidak lupa, kepada Bapak Camat juga, bahkan Wali Kota juga, bahkan Lurah juga, kami cuma bisa berterima kasih. Akan tetapi sebagai kesimpulan dalam hal ini, kami anggap sesuai yang kami rasakan, Bapak Hizkia Simarmata bertanggung jawab untuk kehidupan kami, seluruh yang terkena penlok. Ini fakta loh. Selama belum digantikan oleh Pak Hizkia, Pak siapa yang dulu? Pak Junedi. Wah, alhamdulillah kami enak. Iya, enak. Dalam arti enaknya pelayanan itu loh. Pelayanan prima, sungguh. Iya, sungguh. Iya, sungguh. Dan pada saat itu disampaikan ke kami, bukan dijanjikan. Sumur tua pun dibayar, tanah pun dibayar. Nah, jadi yang kami pengen tahu sekarang ini bukan masalah pembayaran, masalah status tanah. Satu sisi undang-undang mengatakan bila mana dalam tempo 20 tahun sampai selanjutnya ya pemilik tidak menguasai, maka orang lain berhak untuk menguasai. Satu, kedua, selama masih diakui Pak Cahyo selaku Lurah Semper Timur, saya kira apa yang diputuskan oleh Pak Cahyo terhadap kami warganya harus diakuin oleh kita ini, bahkan Presiden pun. Saya kira ya, Pak Cahyo sudah memberikan surat pernyataan ke kami, benar lebih daripada 30 tahun menguasai fisik, dan bukti fisik tersebut ada kok, 4.000 rumah tinggal, rumah ibadah, gereja, musola, masjid, futsal dan segala macam. Kok tiba-tiba giliran mau pembayaran hak atas tanah yang terkena tol, kok muncul nama Aisyah? Oke, Aisyah sudah selesai dulu karena di RT 10 ya. Sekarang di luar daripada RT 10, RT 9, RT 8, RT 6. Iya, jadi singkatnya begitu Pak. Begitu Pak ya. Kami mohon penjelasan dari Pak Hizkia Simarmata selaku Kepala Kantor BPN Jakarta Utara. Dasar hukumnya mengatakan kepemilikan orang lain apa? Tidak boleh hanya ngomong doang dong. Tentu kapan dilakukan pengukuran terhadap kampung sawah?
Ya, setahu saya, adapun dari BPN atau dari mana, tahu dong lurah. Lurah kami tidak pernah memberitahukan ke kami. Bahkan ini perlu saya sampaikan. Pernah saya tanya pihak BPN, dasar hukumnya menerbitkan sertifikat apa? PM1 dari lurah. Ketika kami tanya lurah malah keberatan. Merasa tidak pernah mengeluarkan PM1 untuk penerbitan sertifikat apapun di tanah Kampung Sawah. Yang benar di sini siapa? Kami bukan membela lurah kami, tidak. Jadi sekali lagi, selama tidak ada kepastian secara hukum yang berlaku, keabsahan kepemilikan seseorang sampai ke surga pun kami akan berjuang. Karena kami hanya mempertahankan hak untuk hidup. Itu Pak. Jadi kalau sudah jelas, mau dibayar 1.000 pun, memang kami warga bisa apa? Bisa melawan pemerintah? Oh tidak bisa. Nah, tapi tolong Pak Hizkia Simarmata. Ya, tolong Pak Hizkia Simarmata. Ini Hansa Simbolon. Bapak Hizkia. Tolong Bapak jangan bikin capek semua bapak-bapak ini. Dari pihak kepolisian, dari pihak kejaksaan. Tolong Pak duduk bersama musuh. Kalau ada pemiliknya hadirkan ke Kampung Sawah. Titik, sekian dan terima kasih. Yang lain Pak. Makasih Pak.